Kalau membandingkan, kalau sama Kluivert, dan lah, nggak usah kita bandingin ya. Udah selesai lah itu ya. Tapi kalau membandingkan dengan STY, yang banyak orang menganggap dia positif gitu ya. Keunggulan apa yang dimiliki oleh John Hartman, yuk? Dan para pemain ketika ditanya, ketika lolos Piala Dunia, Alphonso Davies diwawancara, Anthony David diwawancara, we're not the stars. Tuh, pelatihnya nih yang bisa bikin kita kayak gini. Sempat begitu ya mereka ya? Para pemain aja mengatakan seperti itu. Ini nih, orang dibalik kesuksesan kita, kelolosan kita ke Piala Dunia itu dia nih. Mereka nunjuk John Hartman gitu. Jadi, ada pengakuan yang betul-betul tulus yang keluar dari para pemain. Nah, sekarang pertanyaan iseng gua ke lu ya. Lu setuju kalau ada yang bilang lah, dia bukan pelatih kasta 1, kasta 2? Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Edwin Stedinata di Head to Head. Seperti biasa, gue selalu lupa ini edisi keberapa. Yang gue ingat adalah gue harus bikin konten yang menarik, informatif, menghibur, tapi juga in-depth pastinya ya buat kalian semua. Selamat datang di Head to Head. Dan gue kali ini mau bahas soal John Hartman yang sebenarnya mungkin banyak orang bilang, aduh telat nih bang bahasnya. Nggak apa-apa, gue selalu cari angle yang berbeda. Dan sudah hadir sekarang salah satu mentor gue ya. Salah satu narsum yang lu nanya apa aja dia pasti bisa jawab. Ada Sabto Aryo. Apa kabar, Yo? Baik, Win. Sehat ya? Sehat ya? Wih. Padel terus nih, udah levelnya udah silver up. Enggak lah, baru mulai. Yuk, kita bahas sedikit ya. Soal John Hartman. Ya, banyak yang mengernyitkan dahi, banyak juga yang gua rasa kalau orang-orang sepak bola mungkin banyak setujunya gitu ya. Tapi ada juga yang bisa nggak sih nih orang gitu ya? Kalau lu melihat sosok ini dulu deh, Yo, cocokkah memang buat timnas kita? Sebetulnya kalau compare ke Kluivert ya, sejak nama dia muncul ke permukaan, namanya John Hartman itu, isunya muncul gitu. Isunya muncul kan ada Giovanni Van Bronckhorst, ada dia sama Johnny Heitinga. Kayaknya dari 3 nama terakhir kayaknya itu tuh. Tapi abis 2 nama terakhir memang Hartman sama Van Bronckhorst, Gio. Tapi ya akhirnya mengerucutnya ke John Hartman. Dan pada saat memunculkan nama itu, gue tuh bener-bener looking forward ya. Gue pribadi tuh yang, wah ini pelatih yang menurut gue adalah match yang pas untuk level timnas kita. Kita nggak usah bermimpi lah dilatih Ancelotti lah, dilatih Tuchel lah, kayak gitu-gitu. Ya kita belum levelnya di situ. Maksudnya ya kita juga harus sadar diri bahwa timnas kita itu ada di level 3, 4 lah. Ya lu bunuh nyamuk pakai pistol gitu ya. Terus lu kalau dilatih sama Ancelotti atau Tuchel juga kejauhan juga gitu. Maksudnya sadar diri level kita ada di situ. Dan Hartman adalah pelatih yang cocok untuk menangani sepak bola level segitu. Menurut gua kayak gitu, karena gua kan begitu dengar nama itu langsung cari literasi, cari acuan-acuan, dan akhirnya ini pelatih emang punya kemampuan untuk nge-build something. Punya kemampuan dari New Zealand kan, kalau kita selalu baca ya, ada New Zealand, ada Kanada Putri, ada Kanada Putra, dan semuanya mendapatkan prestasi. Kanada Putra kan orang berpikir, lah dia lama di Kanada, tapi Kanada Putra cuma 4 tahun loh. 2018, 2022-nya lolos ke Piala Dunia. Artinya kan ya kayak kita nih, di 2026, 2030 pengennya kan kita lolos ke Piala Dunia gitu. Banyak yang bilang juga bahwa Kanada kan emang sepak bolanya udah lebih maju lah dibanding kita. Iya, betul, sepak bolanya lebih maju. Tapi dia sendiri melihat bahwa kumpulan pemain-pemain kita yang bermain di luar, yang kualitasnya tinggi, dibandingkan pemain-pemain yang ada di sini gitu ya. Maksud dia tuh ada beberapa level permainan dari pemain-pemain kita sendiri. Itu mirip juga sama Kanada. Dia melihatnya dulu tuh, Kanada juga banyak imigran, juga banyak pemain-pemain dari luar, dan banyak pemain-pemain yang harus dia blend menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan akhirnya dia sukses melakukan itu di Kanada. Memang nggak bisa plek-ketiplek kita langsung, wah kita bakal sukses ke Kanada. Kan Toel kan juga ramai tuh kan. Dia ngomong juga bahwa ya apa ini metode yang diaplikasikan di Kanada belum tentu bagus di sini. Ya memang iya gitu. Cuman kan ada landasannya kenapa dia sukses membuat itu bersama Kanada. Dengan begitu diverse-nya pemain timnas kita, ada pemain luar, ada pemain di sini, itu
agak mirip-mirip, dan apa yang membuat dia menarik perhatian gue adalah ya dia tuh jago dalam memotivasi pemain. Oke. Semua pemain bekas didikannya selalu mengatakan itu gitu. Yang menjadi kekuatan dari Hartman tuh apa sih? Dia bisa ngebuat tim yang berbeda-beda itu ngeblend jadi satu dalam waktu yang cepat. Iya. Nah itu kan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Gimana pelatih bisa nyatuin satu tim. Jadi begitu ngedenger nama dia aja, gue udah, wah ini kayaknya pelatih yang cocok untuk megang kita. Apalagi dengerin preskon dia. Itu gue makin merasa bahwa bener nih pilihan yang pas. Karena PSSI jernih juga nih berpikirnya untuk memilih pelatih kali ini gitu kan. Iya. Udah prosesnya bener lewat direktur teknik, lewat exco. Emang proses pemilihan pelatih yang betul, baru ke ketua federasi, akhirnya oke, jadi melalui step-step yang kemarin nggak melalui step-step itu gitu kan. Iya. Tapi sekarang betul-betul udah digodok, dan pas preskon, waktu preskonnya juga nggak terlalu lama, jawaban nggak ada gimmick, pakein peci, pakein segala macam. To the point lah ya. To the point, dan jawaban-jawaban dia juga to the point semua, Win. Jadi yang bilang, wah ini pelatih ditanya apa, jawabannya kayak lo memang riset tentang negara yang akan lo latih. Itu kan nggak banyak pelatih yang udah nggak tahuin Indonesia sedalam itu gitu loh. Iya. Ya kayak Kluivert waktu ditanya kan dia bingung. Ya normatif banget jawabannya kan. Ya gue akan pakai pemain dengan menit main tampil. Itu kan dia akhirnya nggak melakukan itu juga gitu kan. Dia belum ngerti apa yang akan dia pegang gitu. Tapi dari Hartman, dari awal gue udah melihat itu, dari preskon, gue semakin yakin bahwa ini memang pilihan yang tepat. Oke. Gue tuh sempat bahas sama Towel ya, beberapa bulan yang lalu, bahwa memang dalam pemilihan sosok gitu ya untuk head coach timnas diperlukan cara-cara yang secara logika sepak bola gitu, kebutuhannya seperti apa, sehingga setelah di-assess gitu oleh Zuirs, muncullah sosok. Nah menurut lu ya, ini inisiatornya memang dari Zuirs dengan logika sepak bolanya atau gimana yuk? Karena kan biasanya kan emosional saja gitu kan. Misalnya ketum, gue sukanya ini, pilih ini. Tapi kayaknya sih nggak ke arah sana gitu pemilihan ini ya gitu. Kan pasti ada pembicaraan dulu nih. Kriteria pelatih yang dibutuhkan adalah ini. Dicari dah tuh sama si Zuirs kan. Si Zuirs melihat potensi-potensi pelatih yang memang cocok dengan kriteria, dengan target yang kita mau capai. Akhirnya dia memunculkan nih nama-nama ini tuh. Ya terakhir munculnya di John Hartman gitu. Iya. Tapi kan setelah itu kan Exco juga diwakili Pak Marji dan ada beberapa orang lah ya yang berangkat ke sana. Mungkin si Zuirs sudah presentasi juga ya mereka. Jadi presentasi dan dia emang dia bilang kan saat ditawarin nama Jamaika, ditawarin nama Honduras, dia menolak dan dia melihat tawaran Indonesia ini beda nih. Gue pengen something yang challenging menurut dia. Kalau kawasan sana kan udah pernah dipegang gitu kan. CONCACAF tuh entah Jamaika entah Honduras gitu kan. Pasti dua-duanya udah dia tahu lah gimana caranya gitu. Tapi dia pengen something yang different dan dia melihat kali ini federasi ya dan juga Indonesia tuh punya vision yang cukup menantang untuk dia bisa sukseskan gitu. Jadi ketika pembicaraan itu datang dan akhirnya muncul dan kayaknya sesuai semua tuh, ketemu tuh visinya federasi kayak gini. Oh, Indonesia tuh maunya seperti ini. Oh, pelatih ini suka juga nih kayak gini-gini, akhirnya ketemu. Kalau sosoknya dulu ya kita bahas ya. Menurut lu kualitas taktikalnya, kalau kan karena gue sempat baca gitu ya, memang secara kualitas man managementnya bagus ya, cukup bagus. Kayak tadi lu bilang, dia bahkan menemukan masalah di timnas putri Kanada, tapi dia bisa beresin. Kemudian naik ke putra juga sama, perbedaan itu dia bisa coba minimalisir. Nah, apakah hanya itu yang dilihat atau punya nilai lebih yang lain untuk menangani timnas kita yang sebenarnya secara tingkat kesulitan menurut gue memang agak-agak ajaib-ajaib gitu masalahnya kan. Masalah non teknisnya ya, terutama gitu. Masalah non teknisnya. Ya mungkin tantangan terbesar dia adalah melewati masalah-masalah non teknis itu. Kita tahulah tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada instruksi ini, tiba-tiba target berubah di tengah jalan, yang kayak gitu-gitu. Ya dia udah tahu, gua akan nyemplung ke sini, gua akan menghadapi hal-hal seperti itu. Cuman kan kita sebagai pengamat atau segala macam kan kita selalu bisa mengatakan bahwa kali ini coba hilangkan faktor-faktor itulah dari PSSI-nya kan kita selalu mencoba untuk bilang bahwa kemarin-kemarin lu banyak salah langkah lah untuk masuk campur segala macam. Ini porsinya aja sesuaikan seperti apa, biarkan pelatih ini melatih
dan jangan diganggu dengan hal-hal yang lain kan. Ya semoga dengan apa yang selalu kita gaungkan itu betul-betul terjadi, jadi dia tidak ada gangguan-gangguan. Nah kalau lo tadi bertanya apa aja kualifikasi dia yang oke, ya salah satunya atau yang paling kuat adalah justru faktor non teknisnya, di mana dia bisa menguatkan yang tadi lo bilang dari sisi mentality pemain, gimana dia naikinnya, gimana dia bisa menyatukan satu tim dengan enak, dengan perbedaan yang sangat besar. Iya. Nah di sini kan banyak tuh perbedaan antara pemain, satu pemain Persija, satu pemain Persib, ya kayak gitu-gitu tuh kan juga bisa menjadi isu ketika di timnas lo bakal bisa nyetel apa enggak gitu. Nah di Kanada dia bisa melakukannya dengan lo saling support dong pemain-pemain lo yang berbeda-beda klub ini gitu. Iya. Lo saling congratulate lah misalnya sama-sama mendapatkan hasil yang oke gitu. Nah itu efeknya buat tim ternyata cukup besar. Dan para pemain ketika lolos Piala Dunia, Alphonso Davies diwawancara, Anthony David diwawancara, we're not the stars. Tuh pelatihnya nih yang bisa bikin kita kayak gini. Sempat begitu ya mereka ya? Pemain aja mengatakan seperti itu. Ini nih orang di balik kesuksesan kita, kelolosan kita ke Piala Dunia tuh dia nih. Mereka nunjuk John Hartman gitu. Jadi ada pengakuan yang betul-betul tulus yang keluar dari para pemain menyoal kehebatan Hartman dalam menghitungkan tim gitu. Kalau soal strategi, formasi berubah-ubah bisa. Dengan 3 back dia bisa bermain, dengan 4 back dia bisa bermain. Gaya bermainnya juga cukup adaptif. Nah, itu kan yang diksi yang paling sering lo pakai ya, adaptif. Yang penting pelatih adalah adaptif kan. Lo bisa nggak ketika lawan bermain berbeda, lo bisa ikutin apa enggak? Ketika lawan lo ngepres, lo bisa berubah apa enggak ya? Nah, dia adaptif dalam setiap pertandingan. Sangat bercorak dan berwarna kan. Permainan di Amerika Serikat, Meksiko, itu udah kurang beda apa tuh? Gaya main Meksiko, gaya main Amerika Serikat, Panama, Honduras, ya Haiti, ya negara-negara kayak gitu kan gaya bermainnya beda-beda semua gitu. Tapi dia bisa, oh lawan ini kita akan bermain seperti ini, lawan ini kita bermain situ. Di tengah jalan nggak berjalan, bisa dia ubah, komposisinya diubah. Di tengah jalan, Alphonso Davies cedera, gue nggak bisa pakai dia, gue nggak bisa bermain dengan komposisi 3 di depan. Oke, dia ubah jadi 4-4-2, bisa dia ngikutin hal-hal seperti itu. Jadi secara strategis, ini pelatih adaptif. Secara non-teknis, yang kita butuhkan untuk bisa merangkul pemain, dia jagonya untuk melakukan itu. Gitu. Jadi positif lah kalau menurut gue ya. Iya, karena ketika kita bicara sosok yang sudah UEFA Pro ya, terus udah pengalaman, gua rasa sih nggak usah diomongin lagi soal pemahaman taktikal yang dimiliki kan. Pasti tahu lah orang-orang kayak gitu. Iya, semua pelatih bahkan menurut gua, jadi memang dia main based on kebutuhan kan saat itu. Lawan gimana, kondisi timnya gimana. Kalau lawan sama-sama bagus, kondisi tim lagi bagus, dia mungkin bisa terapkan apa. Tapi kalau lagi drop, nah kan beda lagi kan. Beda lagi. Itu kan yang kadang kita nggak tahu kan, gitu loh maksud gue. Gitu. Nah sekarang gini sih, di luar setahu gue mungkin secara sistem liga, youth development sudah terstruktur gitu ya. Nah kita tahu ya kualitas pemain timnas kita ini, sorry to say, gue harus bilang dalam tanda kutip, memang agak ke itu-itu aja, gitu ya. Cukupkah dengan kualitas pemain yang kita miliki, dengan sosok John Hartman untuk secara benang merah kita tarik garisnya itu memang compete gitu ya? Kira-kira gimana ke depannya? Kalau kan kemarin begitu kita gagal Piala Dunia, gagal masuk ke Piala Dunia ya, gue bilang sebetulnya kita belum bisa mengoptimalkan banyak pemain-pemain yang menurut gue masih bisa lebih optimal. Karena oke lah kalau kita bicara Tom Hai, kita bicara Pelupesi, Ragnar, ya mungkin levelnya udah segitu. Nggak mungkin lagi dia bisa menembus levelnya karena memang udah level terbaiknya sekarang seperti itu gitu. Karena usia juga gitu kan. Ya maksudnya lo tambahin dikit mungkin nambahnya 5% doang gitu ya. Tapi pemain-pemain yang masih muda, gue bilang Jenner gue belum lihat kondisi terbaik dia. Dia masih bisa optimal. Lalu Zylstra, lalu Miliano Jonathan, sekarang baru main berapa kali, Win? Betul. Sedikit sekali menit tampilnya pemain-pemain yang menurut gue masih bisa dimaksimalin. Nah itu pemain-pemain yang kalau udah senior, ya kayak Strike lah, mungkin masih bisa dimaksimalin. Hubner segala macam itu kan usianya masih muda-muda. Masih 23, 24, 22. Itu kan masih banyak sekali pemain yang menurut gue belum menemukan potensi terbaiknya. Mereka udah pemain bagus kemarin ketika di era STY gitu ya. Mereka udah tampil dalam situasi yang jauh
leap-nya udah jauh dibandingkan kondisi sebelumnya. Tapi menurut gua masih bisa loncat lebih jauh lagi. Oke. Nah itu yang Hartman bisa melakukan itu terhadap pemain-pemain yang dia punya di sepak bola putri maupun di putranya Kanada gitu loh. Jadi pemain-pemain yang tadinya nobody bisa menjadi pemain yang bermain di level yang lebih tinggi gitu. Iya, meskipun mungkin dia juga berharap bahwa level kompetisi kita itu membaik ya, karena kan itu kan output dari kualitas pemain nanti yang akan dia bawa lah ya gitu ya. Paling dekat rasanya nanti kita akan melihat sentuhan dia di FIFA Series, bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Maret, itu ada lawan yang cukup kuat menurut gue ya, Bulgaria. Tapi memang lagi-lagi kita harus kasih tahu netizen gitu bahwa don't expect too much untuk hasil pertama gitu ya. Iya, karena lihat aja dulu sentuhan dia tuh seperti apa gitu. Kalau pendekatan taktikalnya yang diperagakan Kanada, lu ngelihatnya seperti apa sih? Apakah memang itu plek-ketiplek untuk dia bawa ke Indonesia, atau nanti mungkin dia akan menyesuaikan dengan style of play rata-rata pemain kita seperti apa gitu? Kalau dari gaya bermain sih sebenarnya banyak kemiripan dengan tim kita juga. Maksudnya banyak pakai wings juga, pemain-pemain yang muncul dari wings. Pemain-pemain yang beberapa coba nge-build juga dari bawah, ada juga di Kanada. Tapi yang paling bagus justru transition play-nya, Win. Oh, itu paling penting. Itu kan yang sebenarnya kita bagusnya di situ kan. Iya, dari era-era kemarin juga sebenarnya kalau kita transisi dari bertahan menyerang, itu kan selalu yang bisa menciptakan peluang. Iya, itu yang sebenarnya, sorry tuh kita harus jujur, yang dimatangkan STY itu. Iya, betul. Transition play-nya. Karena dia tahu, udah lalu kita defense dulu, nanti baru kita ada kesempatan kita counter, kita coba untuk bikin gol. Memang tidak semua bisa langsung jadi gol, karena kan kita masih nyari goal getter pada saat itu, masih siapa sih penyerang kita yang pas gitu kan, kita masih mencari itu gitu. Tapi format itu menurut gua adalah yang terbaik juga. Mungkin 70% lah dari golnya Kanada itu lahir lewat skema itu. Entah itu direct atau misalnya ketika bola dipegang oleh pemain belakang, lalu dia bisa langsung melempar ke depan, behind the defense, langsung dikejar sama pemain-pemain depan mereka gitu. Ada juga yang dari tengah, umpan-umpan, kalau istilah gue umpan-umpan berisiko, umpan-umpan yang lo kasih umpan terobosan ke dalam kotak penalti dan bisa dibaca oleh pemain-pemain depan lo dengan melewati atau bisa membelah pemain-pemain belakang. Itu banyak juga skema itu muncul, ya 20% lah dari permainan Kanada. Tapi yang paling banyak adalah sepak bola counter. Walaupun mungkin mereka bukan fully defensif, tapi mereka mencoba untuk melakukan something dengan direct yang lebih cepat gitu. Jadi bola buru-buru, lo lempar ke depan, lo nge-build 1, 2, 3 serangan, lo lihat pemain depan lo lari, lo kirim. Nah, bola-bola seperti itu yang menurut gua ya cocok juga dengan sepak bola kita. Makanya gue bilang, oh ini cocok nih dari gaya main Kanada. Sepanjang kualifikasi kemarin di Piala Dunia ketika mereka lolos ke sana, bahkan di Piala Dunia juga mereka bermain, banyak memainkan skemanya memang seperti itu. Iya, ini mungkin banyak juga yang nanya sih, wah kira-kira siapa yang dipanggil ya. Tapi kebiasanya kalau masih awal itu agak sedikit cari aman gitu lah ya. Nah, cuma sama kayaknya. Tapi kemungkinan di luar itu, karena kan ada juga nih, gue dengar kabar katanya sudah menghubungi atau mengontek atau melis gitu ya, membuat list hampir 60 pemain yuk. Di pemain timnas poolnya gitu ya, untuk timnas. Ini kan menarik nih kalau kita lihat nanti apakah dari porsi dari lokal banyak, maksudnya dari lokal itu dari Super League gitu ya, atau dari luar bisa nambah atau masih itu lagi. Ini kan menarik untuk kita bahas juga sebenarnya. Iya, kalau 60 aja pemain diaspora kita berapa sih? Paling 20 lah ya taruh. Nggak nyampe. 15 ya. 15. Ya taruh semua pemain tim yang kemarin udah bermain tuh 40. Berarti kan di luar itu masih ada yang dihubungi juga kan? Iya. Pemain, ini menarik kan? nih. Yang di luar yang lu tadi bilang itu aja. Iya. Bisa jadi udah ada yang dihubungin juga sama dia. At least mungkin pemaparan peta kekuatan kita seperti apa sih? Dia pelajari pemain-pemainnya mana ya sih yang lagi ada di posisi statistik bagus di Liga Premier, siapa sih ya, Liga Super yang ada yang lagi bagus siapa? Ya mungkin dari situ tuh dia coba hubungi. At least dia kan mencoba untuk berkomunikasi. Awal yang beragama Kristen ya dia selamatin Natal, terus yang selamat tahun baru, yang lainnya kan lebih ke yang simple gesture gitu. Tapi yang lebih panjang emang dia bilang dengan kapten dan juga dengan beberapa sosok influential dalam tim.
Oke. Dia bilang seperti itu. Karena mungkin dia Pilar-pilar tahu, lah ya. pilar-pilar yang dia bilang. Mungkin dia juga mendengar kan kemarin sempat ada rame-rame. Siapa sih pentolan-pentolannya sih di ruang ganti? Gue pengen tahu juga kali dari Iya. versi mereka seperti apa. Ya tapi ya itu lagi balik lagi yang gue bilang positif banget ini orang ya. Mau datang tapi dia pengen tahu apa sih kemarin yang Iya. bikin lo. Udah kerja beneran. Iya, udah kerja. Padahal belum dikenalin ya. Belum Iya. dikenalin udah kerja gitu. Yang pasti coach jangan nyari pentolan pengamat ya. Oke, ya menarik juga ya, maksud gue berarti dia ada inisiatif untuk memantau pastinya Super League dong. Iya. Kan dia pasti lihat misalnya 4 atau 5 tim teratas, siapa pilarnya, kenapa bisa memimpin klasemen. Gua rasa ke arah sana juga dia pasti akan pantau lah ya. Iya, iya. Dan dia bilang kan Liga 1, Super League ya sekarang. Super League. Itu akan menjadi salah satu bagian penting buat gua. Gua akan melihat ini sebagai salah satu modal gua untuk membentuk timnas. Iya. Karena dia bilang liga kita sudah lumayan naik kualitasnya lah dari Yes. dari sisi permainan. Dan ya kalau kita mau lebih kerucutin lagi ya Persib melaju di ACL 2, Dewa juga melaju di ACL 3 kan artinya ada sisi-sisi positif yang bisa dikeluarkan lah dari Liga Super gitu. Jadi ya apa yang dia bilang ya gue tertarik juga gitu. Orang dia bilang bakal mau lihat pemain-pemain yang tampil di Liga Domestik untuk bisa nanti dimasukkan ke dalam tim gitu. Karena dia sadar bahwa nggak semua pemain yang ada di luar bisa gue pakai nanti, walaupun di beberapa jendela mereka bisa datang gitu, tapi kan nggak selalu mereka available untuk pertandingan-pertandingan di bersama timnas gitu. Makanya dia banyak berharap pada pemain-pemain yang ada di Liga Domestik untuk bisa masuk ke timnas. Ya, nah ini gue mau agak deep sedikit ya, karena gue tuh selalu gue nggak pernah menentang naturalisasi ya. Memang sekarang itu kalau mau compete masih butuh gitu. Tapi kan kita nggak pernah bisa dapat grade A dong. Ya. Rata-rata milih negara yang membesarkan, ya kan. Nah kalau dapatnya yang mungkin di C gitu ya, bisa bersaing di level Asia. Tapi kan juga nggak banyak yuk. Dalam arti mereka bisa suatu saat mengalami underperform. Ya. Jadi nanti nyari lagi. Maksud gue gini, mudah-mudahan juga ini liga konsisten gitu ya antara I-League sama federasi sehingga karena kelihatan kok begitu jadwal aja rapi, langsung kompetitif liganya. Jadi setiap tim kan bisa persiapan bagus kan. Nah, gue sih berharap muncul sih pemain-pemain lokal yang di luar radar itu tiba-tiba ada yang melejit gitu, bagus gitu ya. Karena agak susah menurut gue kalau ngandelin terus naturalisasi nanti nggak akan habis-habisnya. Contoh deh, strike udah menurun jauh gitu. Jauh. Ada yang nggak dapat di luar main, mau nggak mau harus balik untuk dapat jam terbang. Kita nggak bisa salin juga. Iya. Ya, kayak gini-gini kan nanti mungkin dia akan menemukan masalah ini gitu ya, iya kan? Iya. Kalau mencari diaspora, kolamnya semakin kecil emang Win. Iya. Karena kan kita bicara generasi kan, generasi kesekian kan udah nggak boleh. Iya. Makanya yang ada di generasi sekarang di mana sampai batas neneknya yang lahir atau punya darah Indonesia tuh bisa. Tapi kan begitu makin kesana kan sudah ya neneknya udah semakin tua. Pasti kan generasi berikutnya, lo udah jadi generasi keempat, lo udah nggak bisa gitu kan. Yang nanti muda-muda tuh pasti akan terbentur dengan itu gitu. Jadi memang stoknya nggak sebanyak yang sekarang kita bisa kemarin-kemarin kita cari gitu. Pasti makin terlimitasi. Dan negara-negara yang asalnya bahkan seperti Belanda pun kayaknya udah mulai berpikir nih, waduh kalau diambilin terus banyak juga loh yang sebenarnya potensial buat mereka. Menurut mereka kan potensial juga tuh buat mereka. Kenapa kita bisa lepas mereka gitu kan? Akhirnya kan mungkin kita akan terhambat dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak akan semudah itu lagi mencari pemain-pemain yang diaspora. Ya mungkin akan berbelok nanti. Mungkin yang darahnya dari Jerman mungkin, yang darahnya dari Portugal mungkin ya, dari negara-negara berbeda. Iya, kalau bisa. yang dari Belanda kayaknya udah makin terlimitasi gitu. Hasil-hasil atau pemain-pemain yang punya darah Indonesia gitu. Makanya gue selalu bilang gue setuju dengan proses ini karena ini memang mempercepat akselerasi, membuat kita levelnya cepat untuk naik gitu. Tapi kan nggak mungkin sustain dalam waktu yang cukup panjang. Kita tetap butuh yang di bawah basic nih. pondasinya. Basic pondasinya tuh tetap. Makanya kita selalu meributkan itu kan. Iya. Lo terus mikirin timnas di atas, yang di bawah lo
lo pikirin apa enggak sih? Kalau lu ketemu seperti Jepang lagi yang udah mulai mengerucut gitu, kita mental-mental juga Gak usah jauh, gitu. Vietnam aja udah mulai susah loh. Nah itu. U23-nya sampai semifinal juga. Iya. Kemarin kita bangga-bangga kita nyampe semifinal. Vietnam masuk semifinal juga. Nah itu maksud gue. Pernah masuk final juga kan Yes. di U23-nya. Jadi makanya gue selalu compare Thailand sama Vietnam itu jauh lah di atas kita dalam sepak bola yang ideal. Iya. Kita kemarin memang something yang nggak ideal, jalur yang kita tempuh gitu, tapi efektif. Nah kalau Thailand sama Vietnam jalurnya ideal, jadi akan pool pemainnya akan ada terus karena udah jalan yang ada di bawah. Nah kita kan pengen itu sustain. Ya paling nggak dari liga, kualitas liga harus kita akuin mulai rame kan Win? Mulai rame dan mulai berkualitas. Iya, karena ketatnya peringkat 1-4 itu sudah memperlihatkan level competitiveness meningkat kan gitu. Itunya tuh kan dari situ kita bisa setuju bahwa liga kita sedikit-sedikit kualitasnya sudah mulai oke. Iya. Tapi kan kita butuh lebih dari itu. Yes, setuju. Kita butuh justru di bawahnya itu. Iya. Makanya EPA kalau memang diseriusin, kalau emang bisa sustain, berkesinambungan, terus-terusan ada, tidak hanya kompetisi 3 bulan, tapi memang harus 9 bulan untuk nyamain gitu. Jadi potret aja liganya segini, ya liga umur segiannya tetap segini pemain klubnya, tetap segini klubnya. Jadi lu punya terus tangganya. Itu kan yang masih kita tunggu dalam berapa tahun ke depan. Tapi ya yang selalu gue harapkan adalah gap seperti ini tuh bisa gini loh. Jangan lo gapnya ya begini terus. Kalau begini terus kan sini kita isi dengan pemain diaspora, sini pemainnya nggak dibenahi nih, kan gini terus gitu. Nah, kita kan mikir gimana caranya ke sini. Kalau membandingkan, kalau sama Kluivert, dan lah, nggak usah kita bandingin ya. Udah selesai lah itu ya. Tapi kalau membandingkan dengan STY, yang banyak orang menganggap dia positif gitu ya. Keunggulan apa yang dimiliki oleh John Hartman yuk? Komunikasi itu jauh. Kalau cara komunikasi dengan orang dan pembuktian dari pemain. Kalau dengan orang, lu impress banget kan sama orang Inggris yang biasanya sengak kalau ngomong sama orang kan. Tapi dia punya bahasa tubuh yang begitu positif. Langsung perkenalan pertama kan dia langsung merendahkan diri kan. Lu kalau ngeliat gue di IG atau di ini, gue biasanya lebih tinggi nih. Tapi gue orangnya sekecil ini. Tapi spirit gue gede. Itu kan artinya ya semangatnya terlihat. Dia lu walaupun gue gini, gue punya semangat yang besar. Artinya dia tidak membanggakan dirinya terlalu overclaim tentang dirinya gitu. Tapi kita justru bisa melihat sincere-nya dia. Nah itu kan yang kita butuhkan, komunikasi yang bagus dengan di dalam dan juga keluarnya. Mungkin kan kalau STY kemarin di dalamnya oke. Yang justru di pelintir nggak punya bagus komunikasi di dalam, kan nggak mungkin berprestasi lah ya kalau komunikasi jelek. Tapi komunikasi keluar dia kan harus kita akuin agak kurang. Iya. Nggak bisa bahasa Inggrisnya, nggak bisa bahasa Indonesianya, walaupun dia banyak senyum segala macam, tapi kan kita nggak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan dia. Tapi ini dia udah megang satu yang positif dari sisi itu. Kalau bicara strategi kan tadi yang lo bilang, pelatih level-level atas udah pasti menyimpan banyak strategi gitu kan. Udah ribuan lah dia udah ngalamin. Udah pasti tahu lah. Kita nggak perlu ngajarin mereka. Pasti mereka lebih tahu dari kita gitu kan. Cuman yang bisa kita tagih adalah ketika strategi lo nggak jalan, lo bisa ubah nggak di tengah jalan? Iya. Pergantian pemain lo efektif nggak untuk ngubah jalannya laga? Itu kan yang kita bisa nilai dari seorang pelatih gitu. Tapi kalau dia mau naruh starting eleven-nya seperti apa, ya udah, emang itu kan pilihan dia based on performance dan latihan terakhir. Oh ini komposisi terbaik gue. Kita nggak setuju, ya boleh nggak setuju. Cuman kan ya ini kan keputusan absolut dari seorang pelatih. Tapi kan yang akan kita tagih adalah, nggak jalan nih, lo ubahnya gimana nih? Nah itu kan, STY bisa mengubah itu. Kluivert nggak bisa. Begitu ada yang bingung, ya dia ikut bingung gitu. Tapi STY kan selalu perubahan triple change langsung babak kedua. Dia tahu nggak jalan nih kemarin. Nah itu. Hartman pun melakukan itu bersama Kanada gitu. Jadi kenapa gue kayaknya mengagungkan dia gitu. Tapi gue melihat CV dan juga apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, itu kok sama gitu loh. Selaras. Iya. Sejauh mana lu yakin kita bisa berprestasi di bawah John Hartman yuk? At least kalau AFF kita bisa pakai pemain-pemain yang ada di sini nih. Jadi kan kita udah
beberapa pemain diaspora akhirnya bisa kita panggil lah ya. Iya, karena by the way guys, AFF itu akhirnya akan diselenggarakan di bulan Juli dan Agustus. Juli sampai Agustus. Oke, berarti artinya sedang dalam jeda libur kompetisi hampir begitu semua. Selesai Piala Dunia, lanjut tuh. AFF ya? AFF. Oke. Jadi pemain kita sebetulnya yang liganya kan pasti akan mundur sedikit kan. Iya. Begitu ada Piala Dunia atau Piala Eropa kan pasti liganya yang awalnya mulai di awal Agustus, mereka kan mundur kan di pertengahan Agustus. Iya. Biasanya seperti itu. Ada jeda itu, dan di situ pemain-pemain kita yang mungkin belum bermain di liganya masih bisa dipakai juga tuh di AFF gitu. Tapi ya nggak tahu kalau memang komitmen mereka dengan klub, terutama Ises, Kevin Dix, Dean James, itu kan pemain-pemain yang masih aktif ya. Iya, betul. Itu kayaknya mustahil lah kalau untuk mereka datang gitu. Tapi kan selebihnya yang mungkin masih negosiasi klub, belum dapat klub lanjutan nantinya di musim depannya, dan juga pemain-pemain yang ada di liga domestik. Itu kan juga menjadi salah satu hal yang positif banget kan, ketika kita nggak kejauhan manggil mereka dari Eropa, tapi mereka udah ada di sini, seperti Tom Haye, Reinders, siapa lagi tuh, Reven. Kalau memang jadi nanti Joey datang, kalau jadi juga Martin Paes datang, wah itu kan komplit banget squad gua ya, squad kita ya menurut gua. Jadi gua pikir AFF tuh menjadi salah satu indikator dan checklist pertama. Tapi jangan berarti kalau nanti kita nggak menang terus langsung Hartman out, nggak juga. Gua tetap ngelihat dia sebagai paket 4 tahun, Win. Iya, sama. Jadi benar-benar target dia. Tolong dilihat prosesnya lah. Iya, targetnya ke Piala Dunia 2030. Iya. Kita nggak akan ngejudge kok kalau kita nggak juara, tapi kita ngelihat ada progres. Iya, bentuknya ada. Oh, ini loh yang identity yang coba dia bangun. Oh, gini loh cara dia ngerangkul pemain. Kan kita akan menilai itu juga. Iya. Gak melulu misalnya nanti nggak juara, out dia nggak gitu. Iya, setuju gua. Ya berarti kan, ya tadi kayak lu bilang bahwa AFF ASEAN itu akan menjadi salah satu indikator, ya berarti kan kita anggap penting lah ya, bukan Piala Ciki juga kan, gitu lah. Apalagi sekarang udah resmi ya bahwa kalau nggak salah juaranya dapat poin FIFA deh. Iya. Ya kan udah resmi. Nah, itu jadi kita lihat aja lah nanti ke sana gimana. Nah, setelah itu baru kita lihat progresnya lagi ya. Karena pelatih timnas ini memang kalau kita udah bicara timnas itu udah muara prestasi sih memang yang jadi ukuran utama bagi John Hartman gitu kan. Tapi kalau di 6 bulan udah langsung ditagih kan kayak berat juga. Nggak setuju gitu kan. Maksudnya lo harus sadar juga bahwa pemain diaspora kita, kan gue selalu bilang tuh, kalau ini pemain-pemain belum pernah loh pakai seragam timnas senior. Iya. Sepanjang hidup mereka jadi pemain junior kok. Iya. Seniornya kan baru di Indonesia. Itu betul. Itu baru di sini dengan beban harus lolos Piala Dunia. Iya. Dengan lo main di pertandingan game debut lo udah harus bagus. Emang mereka nggak tertekan? Pasti mereka tertekan juga kan. Udah levelnya bukan level 1-2, level segitu. Diberi tekanan seperti itu. Pahami bahwa mereka juga mengalami tekanan yang besar juga loh kemarin. Kegagalan itu apa mengaruhi mental mereka? Pasti iya. Iya. Lo di bulan di bulan Maret ya, udah lolos, di bulan Oktober buang jatuh ke bumi gitu kan. Itu yang nggak diketahui kadang-kadang sama fans tuh. Seperti apa Hartman bisa cari tahu tuh kemarin apa sih yang menjadi masalah, how you cope up with that, yang kayak gitu-gitunya tuh kan perlu orang yang bisa jago ngulik dan jago untuk bisa, ayo kita mulai lagi nih gitu. Nah itu kan kita harus lihat tuh prosesnya nanti seperti apa yang dilakukan. Dan beberapa official lain kayak asisten, kemudian pelatih fisik ya, yang siapa namanya gue lupa itu juga udah fix ya. Yang ikut dia dari 15 tahun kan. Iya, artinya biasanya memang gerbong kan dia yang bawa juga ya, tapi rasanya sih dia juga memilih yang pas ya. Pas, cuma 2 juga. Okay. Cuma 2 orang yang dia bawa, ya asisten kan 2-3 biasanya ya. Yang selalu kemana-mana ikut dia tuh emang segitu gitu. Tapi ya dia bilang, gue akan ngerangkul local heroes lah ya, yang di lokal yang bisa ngebantu gue untuk bisa deliver apa yang pengen kita capai gitu. Iya. Nah, itu juga something gesture yang menurut gue positif banget gitu loh. Dia mau ngajak asisten-asistennya ada dari sini. Iya, itu mungkin lo diajak nanti nggak? Yang bener kan begitu kan, dia ngajak, apa teman kita bukan dipilihin. Bukan ditaruh gitu. Dipilihin. Udah gitu kemarin nggak tahu lagi siapa aja sih nih, nama-nama doang tapi nggak punya. Gue agak waktu itu, kayak kebablasan aja sih. Jadinya juga nggak ada impact yang maksimal juga kan. Gitu. Pelatih fisiknya keren nih.
Mana nggak ada kelihatannya. Oh pelatih ininya strikernya bagus, mana golnya gitu kan. Iya, Kita iya. kemarin kan kayak gitu ya. Iya. Paling ini aja yo, setelah tadi FIFA Series, oke. Ya gue sih nggak terlalu berharap banyak ya. Kita cuma ngelihat sentuhan pertama gimana. Mungkin nanti sudah mulai sedikit tinggi di AFF. Kalau juara gue rasa heboh, tapi kalau enggak ya jangan dihajar juga. Nah setelah itulah ya beberapa friendly match gitu kan ya. September, Oktober, November kan. 3 friendly match sebelum masuk ke Piala Kualifikasi, Piala Asia ya? Piala Asia Bulan Januari 2027. Oh iya ding. Itu kan. Kalau kualifikasi Piala Dunia mulai kapan ya? Habis itu 2027 akhir kalau nggak salah. Oh iya oke. Gitu. Jadi ya gue sih looking forward di Maret karena kan udah lama nih kita nggak lihat timnas main kan. Pengen Nggak tahu hype juga lagi, nih. ya. Habis kemarin ambruk gimana sih pemain? Jujur nih lagi titik ininya lagi rendah sih. Iya. Memang lagi yang berbau timnas Betul, gitu. orang Lagi yang udah ada yang capek juga ngomongin timnas, ada yang masih kecewa ngomongin timnas, ada yang menunggu. Jadi krusial banget di Maret nanti kita main seperti apa sih, ngebangun lagi kan something yang wah positif nih. Ditambah nanti kalau misalnya Juli Agustus juara AFF naik lagi pasti hype-nya. pecah sih itu, naik lagi tuh. Nah terakhir yuk, kira-kira siapa yang dilirik lagi di lokal ya? Dari 4 besar aja misalnya. Sekarang kan Persib, Persija, Malut. Yeah. Satu lagi Borneo. Persib, Borneo, Persija. Malut. Persib, Borneo, Persija, Malut lah. Pokoknya 4 besar itu. Kalau gue kan sebetulnya yang gue bilang tadi, beberapa pemain kita yang existing sebetulnya belum terlalu optimal. Itu pun terjadi di U23 dan U20-nya. Jadi kayak Arliansyah, Persija, Aditya Warman, Persija. Itu pemain-pemain yang menurut gua belum menunjukkan potensi terbaik mereka. Mereka sudah ada di radar timnas, tapi baru kelas usia. Iya. Tapi masih bisa loncat jauh gitu. Kan gue pengen juga ya, maksudnya ngelihat kayak Arkan Fikri, kayak Tony Firmansyah. Untuk naik kelas lah untuk naik kelas dan dilatih pelatih yang emang bisa naikin proper, dia. iya. Gitu kan. Mungkin dia mentok ya kayak, ibaratnya kayak kita main atlet tenis kita. Latihannya di Indonesia terus, ya udah lu segini aja gitu. Lu nggak dapat pelatih luar, lu nggak dapat ini luar. Itu kan yang terjadi seperti itu gitu. Nah kalau pemain-pemain ini dipegang sama pelatih yang bisa menaikkan kualitas mereka, ya gue masih menantikan itu. Jadi pemain-pemain yang masih ada di level U23 dan U20 yang belum keluar potensi terbaiknya, menurut gue masih ada tuh banyak yang ada yang layak masuk ke timnas. Ya kayak Donitri kan gue sebetulnya pengen banget tuh dia kalau ada lagi di timnas. On fire tuh. Iya, lagi bagus mainnya kayak gitu. Nih guys ya, kita coba listing dulu ya. Dari Borneo dulu deh. Kiper Nadeo kayaknya pasti kepantau. Iya. Fajar udah pindah yuk. Fajar Faturrahman udah cabut ya? Udah cabut. Buffon, Ezi Buffon. Siapa lagi ya lokalnya ya? Tengahnya itu Komang Teguh kayaknya agak berat ya. Komang Teguh berat. Depannya udah kayaknya Borneo cuma 2 itu. Terus kalau ke Malut mungkin Sayuri Brothers lah ya. Sayuri Brothers pasti masih kepantau. Kan speednya untuk transisi lah ya. Yang lain-lain nanti kita lihat aja. Kalau Persib ya pasti. Persib rasanya yang akan dipantau Hertman nih lumayan nih. Ya karena Tom Hayam sama Lenders kan pasti ya, itu wajib. Ya Marco masih 50-50 lah ya. Beckham pasti. Dewangga bagus. Dewangga kalau terus konsisten rasanya dipantau masih bisa lah ya. Kakang juga masih ya naik turun. Untuk kelompok usia ya. Untuk kelompok usia. Kan dia megang U23 juga kan. Iya. Kalau Teja bikin kejutan. Kalau tapi kan selalu gitu. Kiper ketiga kita kan itu tuh rame tuh. Iya kan, bisa Nadeo, bisa Hernando. Sebenarnya kiper kita banyak loh. Iya banyak, tapi levelnya memang di bawah 2 utama. Iya, kan? betul. Jadi lu berantem dah lu. Berberapa tuh? 6 orang tuh ngerebutin satu posisi kan untuk kiper ketiga. Kepantau aja kalau jadi kiper ketiga mainnya lama banget tuh. Terus Persija banyak yang muda, bagus-bagus. Donitri lah ya. Gue lagi seneng juga sih ngeliat Donitri main tuh. Gila. Sayang emang pas kemarin SEA Games agak jelek ya. Iya, dia di Persija sekarang geser Cardozo. Pemain asing. Ada Witan, Rido udah pasti. Rido. Ya masih nggak tahu si Jordi masih bisa. Jordi ya. Kalau tambah yang muda-muda itu.
Arli gitu-gitu ya. Sama Aditya Warman tuh. Iya. Ada potensi lah untuk bisa dikulik, untuk bisa muncul paling nggak di U23 dulu. Iya. Nah, yuk balik lagi ke John Hartman ya. Mudah-mudahan sih gue sih berharap dia pastilah yuk, namanya orang ya, pasti ada kaget-kagetnya gitu ya, nemu-nemu hal di luar yang dia wah ternyata kayak begini nih gitu. Mudah-mudahan dia nggak kalau jadi jadi admin IG-nya gue bilang, bos jangan baca IG dulu. Iya nggak? Tolong kalau ada tiba-tiba banyak message langsung delete all aja. Gue sih berharap dia nggak ini nggak yang kaget ya. Nggak kaget sama, jangan terlalu karena orang Kanada nggak mungkin kayak gitu netizen dia nggak sih? Netizennya nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Ya itu yang faktor itulah yang emang lo harus bisa hadapi dan gimana lo cara melewati itu gitu. Pasti akan dihadapi pasti. Yang bilang segini aja nih Hartman, misalnya game pertama 0-0 gitu, game pertama kalah gitu, segini aja nih yang kemarin heboh katanya bla 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 gitu, pasti akan muncul seperti itu. Jadi ya, kan dia bilang ini bisa menjadi pujian dan juga kritik itu kan bisa menjadi lo blessing atau kutukan gitu kan, antara dua itu lo mau pakai yang mana nih, lo mau pakai itu sebagai apa? Itu kan selalu pandangan orang yang bisa berpikir positif kan, berpikir kita ambil aja yang positifnya apa gitu. Jadi yang misalnya lo dijelek-jelekin, ya tinggal adminnya aja tuh pinter-pinter bos, nggak usah baca bos, geser gitu. Kalau pendekatan taktikal ke arah formasi sih, menurut lo lebih cocok apa ya? Kalau gue entahlah, kayaknya kita sih cocoknya masih 3 CB ya. Iya, 3 tuh masih lebih balance gitu kan kalau bicara basic iya. Dan bantuan dari wings tuh tetap bisa cepat mengcover kan dalam kita skema 3 back tuh kan. Iya, bukannya ini ya guys ya, bukannya kita menggurui. Melupakan sulit melupakan yang lalu. Lu nangkap nggak maksudnya? Ya ketiga huruf itu bukan, tapi memang kayaknya itu yang paling balance sih menurut gua. Toh Patrick Kluivert balik lagi loh ke sistem itu karena justru 2 kemenangannya itu kan didapat dengan sistem itu. Iya. Yang lawan Bahrain sama lawan Cina kan. Cina. Artinya memang lebih seimbang. Back kan dihajar 5-1, 6-0. Iya, karena kalau bicara 4-3-3 pure, selain football IQ memang kualitas kan mesti tinggi banget kan. Iya, apalagi di 3 tengahnya itu. Berat sih. Tapi yang gue senangnya dia adaptif itu, Win. Dari banyak skenario tuh. Tapi kayaknya di Kanada dia pakai 3 deh, gue pernah lihat deh. 3 back. Alphonse-nya itu dia geser wing kan? Wing atas ya. Bisa 3 back, bisa 4-3-3 dia mainin juga. 4-4-2 juga pernah dia mainin. Jadi banyak skema dan itu on paper doang. Nanti begitu pertandingan bisa berubah lagi. Jadi gue seneng dari dia tuh itu adaptif dalam setiap permainan gitu dan in game management yang cepat untuk antisipasi. Wah nih nggak berjalan. Terus dia ada solusinya. Itu yang gue seneng dari dia sih. Mungkin bisa kita kasih contoh juga nih ke viewers, masalah-masalah apa yang dia sempat alami dan itu bisa menjadi sebuah experience yang sangat baik di timnas kita yuk. Yang sempat dia mengalami kendala lah entah itu di putri Kanada atau di putra Kanada. Non teknis ya. Kalau non teknis sih sebetulnya kan dia memang tidak ditargetkan muluk karena memang timnas putri Kanada juga bukan historically bagus. Iya. Timnas putra Kanada juga nggak historically bagus juga. Kalau putri itu secara historically memang kurang ya? Biasa Kanada. Aja. Maksudnya untuk dia dapat perunggu 2 kali di Olimpiade, it's something yang besar banget buat Kanada gitu loh. Ya, maksudnya kalau secara historically nggak bagus dapat perunggu, gokil dong. Iya dong, itu makanya kan sepak bola Kanada kan bahkan mereka berani mengatakan bahwa sepak bola Kanada itu kita bisa bagi 2. Sebelum Hartman dan sesudah Hartman. Oh, sampai digituin sampai ya? Mereka bisa mengatakan seperti itu. Artinya kan lo emang berbuat sesuatu nih untuk sepak bola Kanada gitu. Iya. Dan mereka emang awalnya tidak ada beban besar gitu. Tapi dia bisa dikit-dikit naikin. Bisa sampai ini nih gitu. Mendapatkan hasil-hasil yang nggak terpikirkan oleh mereka gitu. Putranya pun seperti itu. 36 tahun baru lolos ke... Iya, gila sih. Ke Piala Dunia lagi itu kan something yang ya udahlah kita coba dulu pelatih ini ternyata punya visi nih waktu megang putrinya, yuk kita jajal ke putra nih
putranya ternyata dia cepet juga untuk bisa ngerangkul mereka dan emang dapat resource yang bagus-bagus. Makanya Davids itu kan beberapa resource yang striker depannya si Leroy itu bagus juga. Bintangnya lah ya. Iya, beberapa bintangnya tuh emang ngedukung dia untuk bisa accelerate tim ini gitu. Nah sekarang pertanyaan iseng gua ke lu ya. Lu setuju kalau ada yang bilang lah, dia bukan pelatih kasta 1, kasta 2? Jawaban seorang Sabto Haryo gue pengen tahu. Betul, bukan pelatih. Nggak mungkin lah kita melihat Hartmann, dia dipanggil sama Jerman. Nggak mungkin. Karena level dia memang bukan di situ juga. Terus nggak mungkin juga dia tiba-tiba megang Brasil gitu. Memang bukan level 1. Bukan level 2 pun. Misalnya Kroasia pengen cari pelatih, terus milih dia. Nggak mungkin juga menurut gua gitu. Tapi memang, kenapa gue bilang dream match, ya memang cocok sama Indonesia yang emang di level itu gitu loh. Dia pelatih yang bagus di levelnya. Nah kita juga tim yang butuh di level itu. Pelatih yang bisa melatih di level itu. Ketinggian nggak akan nyampe pemain-pemain kita untuk dipegang pelatih bagus. Nggak punya level, nggak punya kemampuan untuk ngangkat juga kalau levelnya di bawahnya. Jadi memang perkawinan yang pas kalau menurut gue, pelatih dengan kualifikasi seperti dia yang memang lagi dibutuhkan oleh Indonesia. Oke. Karena kalau menurut gue ya, memang karena belum ada panggilan aja sih. Feeling gue tuh dia tuh satu saat bisa aja dipanggil USA loh. Iya nggak menurut lu? Kalau USA bisa jadi loh, ya kan? CONCACAF mungkin ya. Karena tapi kalau Eropa atau apa kayaknya enggak sih. Gue sih masih nggak terlalu kasta-kasta itu ya sesuai kebutuhan sih. Iya kan sebenarnya kan. Gitu. Betul. Jangan ketinggian juga karena kualitas kita masih di sini. Jangan terlalu rendah juga karena ya banyak faktor lah ya. Kita juga. Jadi emang pas. Makanya gue bilang, gila gue nungguin nih pelatih karena pas kualifikasinya buat timnas kita. Itu kan yang paling penting kan itu. Cocok apa enggak buat kita. Yes. Dan dia on paper, historically segala macamnya pas, tinggal eksekusi di lapangannya sih. Iya. Oke, kita doakan saja ya teman-teman. Semoga kalian. Lo sendiri gimana ngeliatnya? Gue setuju. Setuju. Dibanding Belanda lagi. Iya. Agak kaget di awal ya, karena orang mungkin nggak pernah dengar dia. Harus kita akuin lah, nggak banyak pasti yang dengar tentang dia. Iya. Tapi tiba-tiba dia masuk, ternyata oke juga. Iya, gue sempat baca-baca juga kayaknya. Kan gue tuh selalu ngelihat dia ngatasin non-teknis itu gimana gitu. Iya. Karena yang bisa mempengaruhi teknis ya non-teknis itu sih. Itu yang kadang-kadang nggak dipelajarin di teori. Tactical lu belajar di teori kok. Iya. Segala macam jenis tactical itu, even lu ngambil lisensi basic aja belajar yuk. Jadi kurang apa sih pelatih-pelatih itu udah nggak usah nggak mungkin lah, diomongin lagi. Lah. Iya, yang nggak didapat itu kan experience membereskan masalah di luar teknis. Nah, lu gimana ngadepin itu gitu? Makin kesini gue makin belajar itu sebenarnya. Makin sulit itu. Betul. Ya teman-teman kita doakan saja ya semoga timnas kita ada progres yang lebih baik ke depannya di bawah John Hartmann. Tolong kalian sabar juga melihat prosesnya karena mana ada sih pelatih yang mau asal-asalan gitu ya. Pasti mereka juga pingin memperbaiki prestasi karena itu kan mempengaruhi ke CV mereka gitu. Jadi itu aja ya. Terima kasih. Yuk. Sama-sama Win. Jauh-jauh ke Bintaro dia. Ketahuan lokasinya. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Sehat-sehat terus. Salam buat keluarga. Thank you. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. Share ke teman-teman. Head to Head selalu menghadirkan narsum dan pembahasan yang in-depth tapi juga fun dan edukatif lah ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.